Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Video Ipi Amin dengan NIM 1C124002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas paleontologi yang keempat. Langsung saja, yang pertama itu latar belakang, di mana penentuan umur relatif batuan dan korelasi lapisan sedimen merupakan aspek krusial dalam rekonstruksi sejarah bumi dan eksplorasi bawah permukaan. Di antara berbagai metode geologi, biostratigrafi menjadi acuan utama karena memanfaatkan rekaman fosil yang bersifat irreversibel atau tidak berulang sebagai indikator biologis untuk menyusun kronologi batuan secara objektif. Diperlukan parameter pembatas yang jelas di dalam rekaman jejak stratigrafi. Oleh karena itu, ilmu paleontologi menggunakan konsep First Appearance Datum atau FAD dan Last Appearance Datum atau LAD sebagai dua parameter acuan mutlak. FAD menandai kemunculan pertama suatu spesies akibat proses evolusi yang di lapangan ditunjukkan oleh lapisan batuan paling bawah atau tua. Sebaliknya, LAD menandai kemunculan terakhir spesies tersebut sebelum punah, yang ditunjukkan oleh lapisan batuan paling atas atau muda. Kedua konsep ini menjadi fondasi vital dalam penyusun biozonasi dan korelasi antar sumur pemboran. Tanpa pemahaman parameter FAD dan LAD yang akurat, analisis umur dan sinkronisasi lapisan batuan akan kehilangan presisi atau kronostratigrafinya, sehingga meningkatkan risiko kesalahan interpretasi dalam pemetaan geologi maupun eksplorasi energi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada First Appearance Datum atau FAD dan Last Appearance Datum atau LAD, di mana FAD merupakan kemunculan awal suatu lapisan batuan paling bawah atau paling tua yang merekam kemunculan pertama suatu takson fosil di bumi akibat proses evolusi atau spesiesisi. Yang kedua ada LAD atau kemunculan akhir, di mana lapisan batuan paling atas atau paling muda yang merekam jejak terakhir suatu takson fosil sebelum spesies tersebut mengalami kepunahan secara lokal atau global. Aplikasi yang digunakan yaitu merupakan sebagai batas mutlak atau datum untuk menentukan garis waktu dan korelasi batuan secara sinkron. Bisa kita lihat di sebelah kanan merupakan contoh-contoh siklus dari FAD dan LAD. Selanjutnya pada materi kedua itu ada prinsip penentuan umur batuan menggunakan foramifera. Yang pertama ada sifat planktonik, merupakan foramifera planktonik hidup mengapung di permukaan laut. Penyebarannya sangat luas atau kosmopolitan dan sensitif terhadap perubahan iklim global. Yang kedua ada evolusi cepat. Spesies foramifera planktonik berganti dan berevolusi dengan sangat cepat skala waktu geologi. Yang ketiga ada prinsip dasar, dikarenakan penyebarannya serentak dan umur hidupnya relatif pendek. Kehadiran fosil spesies tertentu di dalam batuan langsung menunjukkan kisaran umur batuan tersebut atau mengacu pada skala waktu geologi internasional seperti zonasi Blow 1969. Selanjutnya ada biozonasi dan fosil indeks. Biozonasi dan fosil indeks. Biozonasi merupakan pembagian lapisan batuan berdasarkan kandungan fosil yang khas di dalamnya. Jenis zona antara lainnya ada taxon range atau taxon range zona atau zona kisaran takson, dibatasi oleh FAD dan LAD satu spesies. Yang kedua ada interval zona atau zona selang, merupakan struktur di antara dua datum dari dua spesies berbeda. Yang kedua ada fosil indeks, menunjukkan fosil yang digunakan sebagai penciri umur atau lingkungan tertentu. Fosil indeks yang baik harus memenuhi syarat seperti mengalami evolusi yang cepat atau umur geologi pendek. Yang kedua ada penyebaran geografis luas. Dan yang ketiga ada jumlahnya melimpah dan mudah dikenali secara morfologi. Di sebelah kanan itu adalah contoh-contoh dari skala waktu geologi dari biozonasi dan fosil indeksnya.
Yang ketiga ada langkah analisis laboratorium atau indikasi umur menggunakan foramifera plantonik, di mana yang pertama ada preparasi sampel, yaitu batuan sedimen seperti napal atau kalkarenit jadi dihancurkan secara mekanik, direndam di dalam larutan H2O2 atau hidrogen peroksida untuk memisahkan mikrofosil dan matriks batuan. Lalu dicuci dan diayak, biasanya ukuran mesnya 100 sampai 200. Yang kedua ada pengeringan, di mana hasil ayakannya dikeringkan di dalam oven dengan suhu rendah. Yang ketiga ada peak atau pemisahan fosil, sampel kering diamati di bawah mikroskop binokuler. Lalu fosil foramifera plantonik dipisahkan menggunakan jarum preparat ke atas cawa peak. Yang keempat ada indikasi morfologi, mengamati bentuk kamar, susunan kamar atau trofospiral atau planispiral, bentuk apertur dan hiasan dinding cangkang berdasarkan literatur, misal Potom 1971. Yang kelima ada penentuan umur, di mana menyusun daftar spesies Craigslist yang ditemukan lalu mencocokkan kisaran hidup atau range masing-masing spesies untuk menentukan zona umur tumpang tindih atau overlapping zone. Yang sebelah kanan itu adalah contoh-contoh dari penentuan umurnya. Masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu interpretasi lingkungan pengendapan berdasarkan asosiasi foramifera, di mana jika foramifera plantonik digunakan sebagai penunjuk umur karena sifatnya yang melayang, maka foramifera bentonik atau hidup di dasar laut digunakan sebagai indikator utama lingkungan pengendapan atau paleobenthemeri. Hal ini dikarenakan morfologi jenis kangkang atau Ankylonitide, porcelain, atau hyalin yang kelimpahan genus tertentu sangat sensitif terhadap faktor ekologi laut seperti kedalaman, penetrasi cahaya, salinitasi, kadar oksigen atau CaCO2, dan suplai nutrisi. Di mana yang di bawah ini adalah contoh-contoh zona kedalaman laut dan distribusi foramifera. Kesimpulan yaitu foramifera plantonik digunakan untuk menentukan umur relatif batuan atau kapan terbentuknya melalui batas kemunculan pertama, yaitu FAD, dan kepunahan terakhir atau LAD suatu spesies penanda dalam sistem biozonasi. Data tersebut diperoleh melalui tahapan laboratorium yang sistematis meliputi penghancuran batuan, perendaman kimia, pencucian ayakan, pengeringan, serta pemisahan dan identifikasi fosil di bawah mikroskop. Sementara itu, foramifera bentonik digunakan untuk menginterpretasi lingkungan pengendapan di mana terbentuknya, karena tipe cangkang dan genusnya sensitif terhadap kedalaman batimetri, mulai dari lingkungan laut, dangkal bercangkang tebal atau ammonite, hingga laut sangat dalam bercangkang pasiran atau klamina di bawah batas laut kalsit atau CCD. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.